Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita rahmatnya. Alhamdulillah, kita sekarang dipertemukan pada pembelajaran kita, yaitu pertemuan yang ketiga ya. Pada pembelajaran kita dalam kitab Mukhtarat karya Al-Ustadz Aun Rafiq bin Ghufran hafidhallahu ta'ala. Dan ana sarankan, sebagaimana di video sebelumnya juga, ana anjurkan untuk saudara-saudara semua sebelum melanjutkan pembelajaran ini, alangkah baiknya untuk memurajaah, mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang pertama dan pertemuan yang ketiga. Mungkin bagi yang belum murajaah bisa di-pause terlebih dahulu, diberhentikan terlebih dahulu untuk membaca-baca catatannya. Dibaca, difahami, dan kalau perlu ada yang dihafal, dihafal. Dan kalau seandainya tidak ada catatan, mungkin bisa melalui cara, yaitu mendengarkan video pertemuan yang pertama dan yang kedua, akan tapi dicepatkan gitu. Perjalanan videonya, jalan videonya bisa dipercepatkan, dan insya Allah itu juga bisa, karena tujuannya itu untuk mengulang dan agar lebih kokoh lagi pemahamannya. Di pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil yaitu jenis kalimatun yang pertama, jenis kata yang pertama, yaitu isim, ismun, yang dimana kalau kita baca di situ di halaman 3, kata penulis hafizallahu taala, isim, kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Dan ini telah kita jelaskan dan juga kita telah baca contoh-contohnya dan artinya. Lalu bagaimana agar kita bisa menghukumi, mengetahui suatu kata adalah isim, akan tapi kita tidak tahu artinya, kita tidak faham maknanya? Maka kita bisa menggunakan jalur yang kedua, yaitu adalah menggunakan tanda-tanda isim, menerima tanwin, menerima al, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan ya, dan diawali salah satu dari huruf jar, macam-macam huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ka, bi, dan la. Maka dengan itu, dengan tanda-tanda isim, lebih memudahkan kita dalam menghukumi suatu kata adalah isim. Lebih memudahkan kita untuk menghukumi suatu kata adalah isim. Lebih memudahkan kita untuk membedakan isim dengan kedua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf, agar kita tidak ragu dalam menghukuminya. Tidak ragu. Lanjut, kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Bisa dilihat di halaman 4. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Jadi fi'il adalah kata kerja. Kalau ingin kita memainkan logika kita, kata kerja berarti menolong adalah fi'il, melihat adalah fi'il, menulis adalah fi'il, membaca, menghafal, menaik, menurun, itu adalah fi'il. Karena semuanya itu adalah kata kerja. Akan tapi pertanyaannya, apakah buku fi'il? Baju fi'il? Rambut fi'il? Tidak. Karena itu adalah kata benda, maka dia masuk dalam kategori isim. Dan pun fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Dan apabila kita memainkan logika kita yang tadi itu, kata kerja
Yang namanya pekerjaan, perbuatan itu tidak jauh-jauh dari 3 waktu. Ana ulangin. Pekerjaan atau mungkin perbuatan tidak jauh-jauh dari 3 waktu. Pasti berputar antara 3 waktu itu. Antara 3 waktu itu. Entah itu telah dilakukan, telah lampau, yaitu telah dilakukan, atau mungkin sedang dilakukan, dan atau mungkin yang ketiga adalah akan dilakukan. Berarti yang namanya fi'il, pekerjaan, kata kerja, perbuatan itu tidak jauh-jauh dari 3 waktu ini. Yang pertama, entah dia telah dilakukan, atau mungkin sedang dilakukan, atau mungkin akan dilakukan. Kita ambil contoh dari satu perbuatan, yaitu menulis. Entah si fulan telah menulis, maka dia masuk dalam kata atau jenis yang pertama, yaitu telah lampau dilakukan. Atau mungkin fulan tersebut sedang menulis, maka dia masuk dalam jenis yang kedua. Atau mungkin akan menulis, masuk jenis yang terakhir, yaitu akan dilakukan. Maka perbuatan itu menunjukkan waktu tertentu, yang dimana waktu tersebut adalah 3. Fi'il, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu dan waktunya adalah 3. Yang pertama yaitu telah lampau, atau mungkin bahasa ilmiahnya dalam ilmu nahwu yaitu halun. Halun. Dan yang kedua yaitu sedang dilakukan, atau bahasa ilmiahnya bukan halun ya, ini salah. Madin. Madin. Yang kedua halun. Dan yang ketiga bahasa ilmiahnya akan dilakukan yaitu istiqbalun. Istiqbalun. Maka ini adalah ketiga waktu yang ada di dalam perbuatan, yang ada di dalam pekerjaan, yang ada di dalam fi'il. Maka para ulama, setelah kita memahami ini, maka para ulama, karena fi'il memiliki menunjukkan 3 waktu, telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan, sehingga para ulama membagi fi'il menjadi 3 macam. Para ulama membagi fi'il menjadi 3 macam. Di sini kata penulis hafizallahu ta'ala kita baca, fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, fi'il terbagi menjadi 3 macam. Ana ulangin, karena fi'il kata kerja perbuatan itu menunjukkan 3 waktu, sehingga fi'il dibagi menjadi 3 macam. 3 jenis. Yang pertama itu ada fi'il madhi. Yang pertama ada fi'il madhi. Yang kedua ada fi'il mudhari'. Dan yang ketiga ada fi'il amr. Tadi jenis yang pertama apa? Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Dan yang ketiga fi'il amr. Berarti karena fi'il itu menunjukkan 3 waktu, sehingga fi'il dibagi menjadi 3 macam. 3 jenis. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi itu bisa dibaca halaman 4.
Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu satu, fi'il madi adalah kata kerja waktu lampau. Berarti fi'il madi adalah kata kerja waktu lampau. Waktu lampau telah dilakukan. Contohnya alima, maka alima itu adalah fi'il madi yang berarti telah mengetahui. Berarti lampau, sudah dilakukan. Nasara itu dia fi'il madi, artinya telah menolong. Sami'a fi'il madi, artinya telah mendengar. Kataba fi'il madi, artinya telah menulis. Jalasa fi'il madi, artinya telah duduk. Maka alima, nasara, sami'a, kataba, jalasa ini, itu semua adalah fi'il madi, yang dimana dia adalah kata kerja waktu lampau, sehingga perbuatan tersebut sudah dilakukan. Alima sudah mengetahui, telah mengetahui. Nasara sudah menolong, telah menolong. Sami'a, kataba, jalasa, dan seperti itu. Maka pada fi'il madi ini itu bisa kita katakan diterjemahkan dengan kata telah. Telah memukul, telah menulis, telah menghafal, telah membaca, telah tidur, telah bangun, dan seterusnya. Dan ada pun jenis yang kedua, itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang, yaitu sedang, atau akan datang. Berarti fi'il mudhari' memiliki 2 waktu. Sekarang atau sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Tadi fi'il mudhari' kata kerja waktu sekarang dan akan datang. Berarti pada fi'il mudhari' ini memiliki 2 waktu. Kemungkinan fi'il mudhari' ini berarti sekarang atau sedang dilakukan, dan kemungkinan juga fi'il mudhari' ini berarti akan datang, akan dilakukan, akan dikerjakan. Contohnya di sini yang dibawakan oleh penulis hafizallahu taala, ya'lamu. Dilihat itu, ya'lamu, maka ya'lamu adalah fi'il mudhari', sehingga diartikan dengan sedang mengetahui, yaitu waktu sekarang berarti itu. Atau bisa juga diartikan akan mengetahui, berarti yang arti yang kedua. Yansuru, begitu juga memiliki 2 kemungkinan artinya. Yang pertama, sedang menolong, atau bisa juga akan menolong. Yasma'u pun sama, sedang mendengar atau akan mendengar. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Maka fi'il mudhari' kita ulangin adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan atau mungkin akan datang, ya. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Mudah insyaallah. Dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Contohnya i'lam, fi'il amr, maka artinya perintah. Ketahuilah. Unsur, fi'il amr, karena dia kata kerja perintah. Tolonglah,
Isma' fil amr artinya dengarkanlah. Uktub fil amr artinya tulislah. Ijlis fil amr artinya duduklah. Maka fil amr adalah kata kerja perintah, dan yang namanya perintah maka dia waktunya akan datang. Waktunya akan datang. Maksudnya apa? Tadi sebagaimana telah kita katakan, fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan 3 waktu. Yang pertama madin, yaitu sudah dilakukan. Yang kedua halun, sedang dilakukan. Yang ketiga istiqbalun, akan dilakukan. Maka dan adapun fi'il amr, dia masuk pada istiqbal, yaitu akan datang, akan dilakukan. Karena apabila seseorang memerintahkan, duduklah kamu, apakah dia sudah duduk? Belum. Tapi akan duduk setelah diperintah. Tulislah kamu, sudah menulis atau sedang menulis? Belum. Tapi akan menulis setelah diperintahkan tadi. Tidurlah kamu, yaitu setelah diperintahkan baru tidur. Berarti perbuatan itu akan dilakukan, nanti dilakukan. Maka kita ulangin. Fi'il, kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madi, kata kerja waktu lampau. Dan yang kedua fi'il mudhari, kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Dan yang ketiga fi'il amr, kata kerja perintah dan dia waktunya akan datang. Berarti kita simpulkan di sini, fi'il madi itu adalah kata kerja yang hanya memiliki 1 waktu, yaitu lampau. Waktu lampau. Dan adapun fi'il mudhari adalah kata kerja yang memiliki 2 waktu, 2 kemungkinan. Yang pertama adalah waktu sekarang, yang atau mungkin kita artikan dengan sedang. Dan waktu yang kedua adalah akan datang, atau akan dilakukan, yang kita artikan dengan akan menulis, akan menghafal, dan seterusnya. Dan adapun fi'il amr juga hanya memiliki 1 waktu sebagaimana fi'il madi, yaitu fi'il amr hanya memiliki waktu istiqbalun, akan datang, akan dilakukan. Lalu pertanyaannya gimana? Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui itu dia fi'il madi? Bagaimana kita bisa mengetahui dia adalah fi'il mudhari? Bagaimana kita bisa mengetahui dia adalah fi'il amr? Kan di sini nggak disebutkan tanda-tandanya oleh penulis hafizallahu taala. Maka ana tambahkan dan ana harapkan antum untuk menyimak dan menulisnya. Maka bagaimana kita bisa mengetahui suatu kata adalah fi'il madi? Bagaimana kita bisa menghukumi itu adalah fi'il madi? Dan ini berpengaruh dalam pemahaman, dalam menerjemahkan. Maka tandanya agar kita bisa mengetahui dia adalah fi'il madi itu adalah menerima ta'nits, ya, sakinah, atau mungkin yang sering kita kenal dengan tak sukun yang menunjukkan pelakunya perempuan. Itu nggak usah antum pusingin apa sih tak sakinah. Itu nanti ada pembahasannya insyaallah. Mudahnya, agar kita bisa mengetahui itu adalah fi'il madi, yaitu dengan tanda bahwasanya kata tersebut menerima tak ta'nis as-sakinah, tak sukun. Kita lihat contohnya. Katabat, katabat fi'il apa? Madi, mudhari atau amr? Kita lihat. Apakah dia menerima tak ta'nis sakinah? Iya, ada tak ta'nis sakinah. Berarti katabat adalah fi'il madi. Dorobat. Dorobat fi'il apa, Ustaz? Madi, mudhari atau amr? Lihat tandanya. Tadi tanda fi'il madi apa? Menerima tak ta'nis sakinah, tak sukun. Apakah dia menerima tak ta'nis sakinah? Iya. Berarti dorobat adalah fi'il madi.
Lalu kalau misalnya seperti ini gimana, Ustaz? Qatala. Ini dia fi'il apa? Fi'il madi, mudhari atau amr? Maka kita katakan fi'il madi. Kenapa? Karena dia bisa menerima tak tanis sakinah. Bisa menerima tak tanis as-sakinah, yaitu dengan qatalat contohnya. Maka qatala fi'il madi. Kenapa? Karena bisa menerima tak tanis as-sakinah, tak sukun. Maka kita tambahkan dengan tandanya adalah menerima tak tanis sakinah atau bisa menerima tak tanis as-sakinah. Dan ini penting. Ini penting. Karena nanti kita akan banyak menemukan fi'il madi, akan tapi nggak ada tak tanis sakinah di situ. Maka dari itu bagaimana kita bisa menghukumi itu adalah fi'il madi? Yaitu dengan kata apakah dia bisa menerima tak tanis as-sakinah. Kalau seandainya bisa, maka kata tersebut adalah fi'il madi. Maka tanda fi'il madi itu adalah menerima tak tanis as-sakinah atau bisa menerima tak tanis as-sakinah. Kemudian, lalu bagaimana kita bisa menghukumi kata tersebut adalah fi'il amr? Bisa menghukumi kata tersebut adalah fi'il amr. Bukan fi'il amr, fi'il mudhari. Yaitu dengan tandanya. Apa tandanya? Tandanya adalah menerima sin atau saufa. Menerima sin atau saufa. Sin apa sih artinya, Ustaz? Sin itu artinya akan. Saufa apa sih artinya, Ustaz? Saufa adalah artinya kelak. Maka bagaimana kita bisa menghukumi suatu kata adalah fi'il mudhari, yaitu dengan tandanya adalah menerima sin atau saufa. Menerima sin atau saufa. Dan juga kita bisa tambahkan dengan bisa menerima sin atau saufa. Contoh. Saya'lamu. Ustaz, ya'lamu itu fi'il apa? Madi atau mudhari atau amr? Maka ya'lamu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia menerima sin. Ini dia sin. Contoh yang kedua. Sayaqtulu. Ustaz, yaqtulu itu fi'il apa? Maka kita katakan dia adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia menerima sin. Sayaqtulu. Lalu bagaimana dengan contoh ini? Atau kata ini? Yadrusu. Yadrusu itu fi'il apa, Ustaz? Madi, mudhari atau amr? Maka yadrusu adalah fi'il mudhari. Tandanya apa? Yaitu dengan kita katakan dia bisa menerima sin. Bisa menerima sin. Karena yadrusu bisa menerima sin, maka yadrusu adalah fi'il mudhari, yaitu dengan contoh sayadrusu. Sayadrusu. Karena dia bisa menerima sin yang dimana artinya akan datang. Akan belajar. Akan mengetahui. Akan membunuh. Maka tanda untuk mengetahui dia adalah fi'il mudhari, yaitu dengan menerima sin atau saufa, atau juga bisa kita katakan yaitu tandanya adalah bisa menerima sin atau saufa. Contoh yang saufa gimana, Ustaz? Mudah aja. Contoh yang saufa yaitu dengan saufa ya'lamu. Maka ya'lamu adalah fi'il mudhari karena dia menerima saufa. Saufa yaqtulu. Maka yaqtulu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia menerima saufa. Seperti itu. Dan adapun jenis fi'il amr
Itu apa tandanya? Bagaimana kita bisa menghukumi kata tersebut adalah fi'il amr? Apa aja langkah-langkah kita bisa menghukumi atau bisa mengetahui dia adalah fi'il amr, kata tersebut adalah fi'il amr, yaitu dengan dua syarat. Fi'il amr, kapan sesuatu dikatakan fi'il amr? Sampai dia memenuhi dua syarat. Dua syarat. Apa syarat pertama yang sehingga kita bisa menghukumi itu adalah fi'il amr? Syarat pertama apa? Harus menunjukkan perintah. Harus menunjukkan perintah. Dan apa itu syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah harus bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Atau mungkin mudahnya dengan seperti ini. Harus bisa menerima ya. Harus bisa menerima ya di akhirnya. Contohnya, i'lam. I'lam fi'il apa, Ustaz? Madi, mudhari atau amr? Kita lihat. Artinya apa i'lam? Ketahuilah. Berarti dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu menunjukkan perintah. Apakah dia bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah? Kita coba. Bisa gak kita ngomong i'lami? I'lami. Bisa. Berarti i'lam adalah fi'il amr. Karena dia memenuhi dua syarat, yaitu menunjukkan perintah dan bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Ya al-mu'annatsah al-mukhatabah yaitu agar ketika kalau kita berbicara dengan perempuan. Ketika kita ingin memerintahkan perempuan, maka katanya adalah i'lami. Dan adapun laki-laki itu i'lam, nanti insya Allah akan kita pelajari di sharaf. Contoh yang lain, uqtul. Apa arti uqtul? Bunuhlah. Uqtul fi'il apa? Kita lihat. Apakah dia menunjukkan perintah? Iya, menunjukkan perintah. Karena artinya bunuhlah. Kemudian, apakah dia bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah? Bisa. Yaitu, apabila kita memerintahkan perempuan, uqtuli. Uqtuli berarti uqtul adalah fi'il amr. Karena dia memenuhi dua syarat dari fi'il amr. Ingat, harus terpenuhi dua syaratnya secara bersamaan, keseluruhan. Satu aja tidak terpenuhi syaratnya, tidak dikatakan fi'il amr. Kalau seandainya dia hanya menunjukkan perintah, akan tapi tidak bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah, maka bukan fi'il amr. Dan sebaliknya, apabila dia hanya bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah, akan tapi tidak menunjukkan perintah, maka dia juga bukan fi'il amr. Maka mudahnya apa? Kapan sesuatu dikatakan fi'il amr? Apabila dia memenuhi dua syarat secara bersamaan, yaitu menunjukkan perintah dan bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Insyaallah mudah ya. Berarti tanda untuk fi'il madi yaitu menerima atau bisa menerima tak ta'nis as-sakinah, tak sukun, katabat, qatalat, darasat. Dan tanda fi'il mudhari yaitu dengan menerima sin atau saufa, atau bisa menerima sin atau saufa. Menerima atau bisa menerima sin atau saufa. Dan adapun fi'il amr, dia harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu harus menunjukkan perintah, dan syarat yang kedua harus bisa menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Kita lanjut, yaitu jenis kalimatun, jenis kata yang ketiga, yaitu huruf. Huruf di sini kata penulis hafizallahu taala, kata yang kurang berfungsi. Jadi huruf katanya kurang berfungsi. Kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, yaitu isim atau fi'il. Maksudnya apa sih, Ustaz? Huruf kata yang kurang berfungsi. Contohnya adalah ala. Apa arti ala? Di atas.
Apakah berfungsi? Tidak. Apakah maknanya jelas? Maknanya nampak, artinya nampak, bisa difahami? Tidak. Allah di atas apa? Di atas rumah, di atas masjid, di atas meja, di atas kursi. Banyak kemungkinan. Maka dari itu dikatakan huruf adalah kata yang kurang berfungsi. Kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Maka Allah bisa berfungsi apabila bersambung kepada isim. Yaitu alal baiti. Maka di sini ala nampak maknanya, berfungsi katanya, yaitu alal baiti di atas rumah, jelas maknanya. Sehingga dia berfungsi huruf tersebut karena bersambung dengan kata yang lain. Contoh yang lain, lam. Apa arti lam? Tidak. Artinya adalah tidak. Berfungsi? Tidak. Artinya nampak, bisa difahami? Tidak. Kapan bisa difahami? Artinya nampak, yaitu apabila bersambung dengan kata yang lain. Maka di sini bersambung dengan fiil. Contoh, lam adrus. Maka di sini karena lam bersambung dengan fiil sehingga maknanya nampak, difahami, dan dia berfungsi. Lam adrus yaitu tidak, aku tidak belajar. Aku tidak belajar. Lalu pertanyaannya, Ustaz, gimana kita bisa menghukumi kata tersebut adalah huruf, apa aja tandanya? Tandanya adalah, kita buat di sini aja. Tandanya yaitu apabila tidak bisa menerima tanda isim dan fiil, maka kata tersebut adalah huruf. Ana ulangin, bagaimana kita bisa menghukumi kata tersebut adalah huruf? Yaitu apabila tidak bisa menerima tanda isim dan fiil, maka kata tersebut adalah huruf. Contoh ala. Kita katakan ala huruf. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fiil. Bisa gak kita mengatakan alan, alun? Gak bisa. Gak bisa menerima tanwin tanda isim. Bisa gak al-ala? Gak bisa. Ya ala? Gak bisa. Dan dia juga tidak bisa menerima tanda fiil. Alat, sa'ala, saufa'ala. Karena ala tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fiil, maka ala adalah huruf. Begitu juga lam. Lam huruf. Kenapa? Karena tidak bisa menerima tanda isim dan fiil. Karena kita tidak bisa mengatakan lamun, laman, lamin, alam. Atau mungkin tanda fiil, lamat, salam, saufalam, tidak bisa. Dan itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Karena lam tidak bisa menerima tanda isim dan fiil, maka lam adalah huruf. Berarti tanda huruf adalah yaitu apabila tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fiil, maka kata tersebut adalah huruf. Mudah insyaallah. Ada yang mungkin kurang difahami? Kalau misalnya ada yang kurang difahami, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insyaallah akan ana jawab satu persatu. Kita cukupkan sampai di sini. Maka kita telah menghabiskan 3 jenis kalimatun, 3 jenis kata, yaitu isim, fiil, dan huruf. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, menjadi pertemuan yang barokah, yang menjadikan pertemuan ini sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di murajaah, dibaca-baca sebelum ditinggalkan bukunya ya. Ditinggalkan bukunya, dibaca dulu. Kalau perlu dihafal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.